Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aga Kareba, selamat pagi pemirsa Celebes TV di mana saja Anda berada. Senang bisa menyapa Anda di hari yang sangat cerah ini. Tentunya semoga semuanya tetap sehat bersama keluarga yang tercinta. Dan saya Dr. Wahyudi Muksin bisa menemani pemirsa Celebes TV sejam ke depan di acara Tall Healthy. Dan kali ini kita sangat beruntung bisa diskusi soal kesehatan terapi advance medicine untuk penyakit autis, stroke, dan cerebral palsy dan penyakit degeneratif lainnya bersama Profesor Dr. Taruna Ikrar, alumni kedokteran Unhas, asli Makassar, nominator penerima Nobel 2016 dan menghasilkan 54 penemu penting yang sudah dipatenkan di berbagai institusi kedokteran dunia dan didampingi oleh sahabat Prof. Taruna yaitu Profesor Dr. Mati Senapati yang langsung kita diskusi hari ini live dari California, Amerika Serikat. Bagi pemirsa Celebes TV yang mungkin ada keluarganya sakit autis, stroke, dan penyakit degeneratif lainnya, hari ini sangat spesial. Kita bisa sharing bersama, tentunya bersama Profesor Dr. Taruna Ikrar, salah satu dokter yang diakui oleh dunia, yang juga asli Makassar, akan menemani selama sejam, dan penonton ingin bertanya seputar topik kita pada pagi hari ini, silahkan telepon ke 0411-368-1002, dan di studio, saya pada pagi hari ini sudah didampingi oleh Dr. Marhen. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi para pemirsa di rumah dan hadirin di studio. Dan ada Bu Hasniati yang merupakan ibu dari penderita autis. Namun sebelumnya, bagi pemirsa Celebes TV yang baru bergabung pada pagi hari ini, kita saksikan dulu video Profesor Dr. Taruna dan Profesor Dr. Mati langsung dari California, Amerika Serikat. Kebahagiaan pemirsa sekalian untuk bisa berbagi ilmu tentang autism. Saya akan berbagi ilmu tentang autism di mana baru-baru ini kami menemukan suatu teknik pengobatan dan pencegahan autism dengan menemukan dua gen utama penyebab autisme, yaitu gen P10 dan gen yang berhubungan dengan AB4. Nah, dua gen ini ternyata sangat menentukan dan dalam proses menyebabkan munculnya atau bertanggung jawab atas patogenesis munculnya autisme pada anak. Ternyata gen ini bisa direkayasa dengan pendekatan advanced medicine. Advanced medicine adalah suatu teknik pengobatan dengan menggabungkan sel terapi, growth factor, dan particle terapi atau nanoteknologi untuk pengobatan sel-sel yang ada di otak. Dan hasilnya ternyata penyakit autism itu bisa dicegah dan demikian juga dapat diobati. Semoga sharing pengetahuan ini bermanfaat bagi hadirin sekalian. Good morning, my brothers and sisters of Indonesia. My name is Mati Senapati, and I'm working in Department of Pathology in University of California for the last 20-25 years, and I am a cell biologist, and I work with cells since I was 15 years old, and I was taught to count cells by my father, and I came to the United States, and I specialized in cell biology in my postdoc, and we have done cell therapy for neuroglioma, pancreatic carcinoma, and recently, like last 15 years, and I'm involved in stem cell therapy. In stem cell therapy, we have done neurodegeneration, cerebral palsy, optic nerve atrophy, and so many other things related to nervous system. And on the heart, we have done ejection fraction, and we have done cardiac infractions, and people get a lot of good results and they have a happy life. I met Dr. Taruna in UCI, and he's a very, very good doctor, and his knowledge, his breadth and depth of knowledge in medicine is incredible.
and you have them on your palm. So use them. On top of it, and I have done a lot of things for other things like liver function improvement, fertility increase in female patients, and erection dysfunction treatments. And cells are the medicine cabinet of the world. So we have to use this technology. And Dr. Harjo and Dr. Taruna Ekrar asked me to work with them. I am very, very interested and excited to come and serve you. Dr. Kowal is a great, great organization management specialist. So we will put together a nice team to serve you. Thank you. Pemirsa Celebes TV, di mana saja Anda berada, itu tadi profil dari Profesor Dr. Taruna Ekrar dan Profesor Mati yang sudah menyapa pemirsa Celebes TV langsung dari California. Di studio saya sudah ada Dr. Marhen dan Ibu Hasniawati untuk bisa berbagi pada pemirsa soal topik kita hari ini, yaitu autisme, stroke, dan penyakit degeneratif lainnya. Selamat pagi, Dr. Marhen. Selamat pagi. Bagaimana kabar? Sehat? Yudi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat walafiat ya. Dokter, saya mau menanyakan bagaimana penyembuhan stem cell atau visi ke depan stem cell untuk menyembuhkan penyakit-penyakit yang saat ini lagi tren, dan apakah bisa langsung konsultasi ke dokter soal stem cell ini? Oke, terima kasih Dr. Yudi atas pertanyaannya dan para pemirsa di rumah, bahwa perkembangan stem cell ini sangat pesat ya belakangan ini dan menimbulkan banyak harapan di kalangan masyarakat. Oleh karena itu Universitas Hasanuddin atas inisiatif dari Bu Rektor itu mendirikan stem cell center di Rumah Sakit Unhas untuk mengupayakan memberikan informasi kepada masyarakat tentang bagaimana sebenarnya pengobatan terhadap stem cell ini. Ya. Karena kadang-kadang masyarakat tidak mendapatkan informasi yang benar tentang stem cell. Nah, kalau kita lihat bahwa stem cell ini merupakan sebuah masa depan daripada ilmu kedokteran, di mana penyakit-penyakit yang sampai saat ini masih belum bisa ditangani dengan bagus, terutama penyakit-penyakit degeneratif, itu dengan adanya stem cell terapi itu memberikan harapan yang sangat besar kepada masyarakat ataupun pasien-pasien penderita penyakit tersebut. Cuma sekali lagi bahwa stem cell ini masih dalam tahap penelitian yang lanjut ya. Jadi belum bisa kita katakan bahwa dia sudah bisa dipasarkan seperti halnya dengan farmakoterapi, sudah di apotik dan lain sebagainya. Tetapi walaupun demikian, bahwa kita tidak bisa menunggu, ya masyarakat tidak bisa menunggu, masyarakat yang sudah terserang penyakit degeneratif tidak bisa menunggu sampai pengobatan ini established. Makanya dimungkinkan untuk sebuah translational study. Dalam translational study ini seperti pilot project, bahwa orang bisa melakukan terapi kepada penderita-penderita ini dalam kalangan terbatas ya, untuk diuji apakah pengobatan dengan sistem ini bisa berhasil atau tidak menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan. Nah, kebetulan teman saya Prof. Taruna ini dari Amerika mempunyai sebuah teknologi baru, tentunya didukung oleh Dr. Mati ya, Senapati, yaitu yang dia namakan sebagai advanced medicine. Ini merupakan sebuah teknologi yang memadukan antara stem cell dengan cocktail growth factor yang bisa menumbuhkan sel itu di dalam sel-sel yang mengalami degeneratif. Wah, menarik sekali nih dokter. Nah, itu makanya kita harus menyimak apa sebenarnya advance medicine ini pada pagi hari ini, dan jangan terlalu a priori karena kita harus memberikan manfaat yang sebaik-baiknya pada penderita
Kalau kita terlalu a priori, kasihan ini penderita ini tidak sempat ditangani. Oke, makasih banyak Dr. Marhen. Pemirsa Celebes TV, kali ini kita akan menyapa langsung Profesor Dr. Taruna Ikrar yang ada di Amerika, dan saya berharap yang ingin bertanya kepada kami silakan telepon ke 3661002. Kita sapa. Good morning Profesor Taruna dan Profesor Mati. Good morning. Selamat pagi, Prof. Indonesia ya? Indonesia, Makassar. Iya. Apa kabar, Prof? Bagaimana kabar? Waktu Indonesia, Makassar. Agak kareba. Apa kareba ya? Di sana pukul berapa, Prof? Di sini hampir pukul 6. Pukul 6 ya, Prof. Lewat 30 menit di sini. Oh iya, Prof. Jadi sore di sini. Mungkin bisa menyapa pemirsa yang ada di rumah dulu, Prof. Oh iya, baik. Pemirsa sekalian yang berbahagia, kawan-kawan dan masyarakat di Makassar yang berbahagia, kami merasa sangat bahagia bisa menyapa hadirin dan pemirsa dengan suatu acara yang kita sebut dengan Talk So Healthy 2016 ya. Kita bicara pada hari ini tentang degenerative medicine dan bicara tentang advanced medicine. Advanced medicine itu adalah suatu ilmu di mana menjadi perpaduan antara berbagai macam ilmu kedokteran terkini, yaitu misalnya stem cell therapy, cell therapy, terus particle therapy, dan selanjutnya adalah nanoterapi. Nah, kita gabungkan semua pengetahuan, kemampuan tersebut untuk kepentingan bagaimana mengobati berbagai macam penyakit yang sangat-sangat susah diobatin selama ini. Misalnya, contohnya penyakit autism, penyakit cerebral palsy, penyakit emphysema, penyakit post-stroke, dan penyakit erection dysfunction. Itu kan merupakan penyakit-penyakit yang akibatnya karena jaringan dari tubuh itu telah rusak. Dan ilmu ini ternyata masa ini akan beralih ke masa itu, dari pengobatan yang konvensional yang menggunakan zat kimia dengan berbagai macam efek sampingnya akan beralih kepada pengobatan biologi dengan menggunakan advanced technology ini. Dan insya Allah dengan tim kami, kita akan berencana akan mengembangkan pengetahuan dan ilmu ini sampai ke Indonesia, khususnya di Makassar nantinya. Wah. Ya, mudah-mudahan biasa, Prof, kalau begitu, Prof, bisa menerima pelayanan kami. Demikian. Oke, Prof. Mungkin saya mau menyapa dulu Prof. Mati. Oh ya, Prof. Mati. Prof. Mati. Hello, good morning. Good morning. I'm Dr. Yudi. Hi, Dr. Yuji. How are you? Fine. Beside me, co-host Dr. Marhen is also Director Stem Cell Hasanuddin University. Good evening, Dr. Mati. I think in California now, in evening now, 6 p.m. Yeah, hi, Dr. Harjo. How are you? I'm fine, very well, thanks. Go ahead. Okay. Prof. Taruna, mungkin kita akan diskusi soal hari ini lebih banyak soal autisme. Mungkin Prof. Taruna bisa menjelaskan bagaimana proses penyembuhan dan mengapa bisa terjadi autisme, karena baru-baru ini Prof. Taruna sudah menemukan bentuk penemuan terbaru soal autisme. Mungkin Prof. Taruna bisa menjelaskan. Oke, baik. Saya akan jelaskan penemuan terbaru kami. Penemuan ini publish di jurnal Nature ya. Nature itu adalah suatu publikasi yang sangat tertinggi, tempatnya para penerima Nobel, karena sangat susah untuk tembus ke situ. Dan hasil penemuan kami publish dengan judul yaitu P10 and AP4 for the treatment in the autism
itu sangat menjelaskan bahwa secara prinsip kita telah mengetahui bahwa ada dua genetik utama yang menjadi faktor pencetus autism itu, yaitu terjadi gangguan pada genetik gene P10. Gene P10 ini adalah suatu genetik yang bertanggung jawab terhadap perkembangan tumorik, juga untuk bertanggung jawab terhadap perkembangan apa yang disebut dengan sel-sel neuron, khususnya sel-sel inhibitory neuron. Nah, sedangkan ada lagi yang disebut dengan AP4, dia itu bertanggung jawab terhadap sel-sel excitatory neuron, termasuk perkembangan sel-sel neuron. Dua hal ini ternyata menjadi faktor utama yang menentukan suatu sel di otak itu untuk berkembang menjadi normal atau tidak. Nah, kalau mengalami masalah di kedua gen ini atau di reseptor tersebut, maka outputnya, efek sampingnya salah satunya bisa menderita seizure atau epileptik, bisa menderita penyakit schizofren, tapi juga bisa menderita autism. Kenapa menderita autism? Karena perkembangan sel-sel irama di otak itu mengalami gangguan, ketidakseimbangan. Artinya, kalau itu tidak unbalance, maka gerakan anak yang autis itu akan berakibat dia tidak sadar, dia tidak ada fokus, dia juga mengakibatkan anak ini kurang konsentrasi atau bahkan hiperkonsentrasi, dia terlalu fokus dan sebagainya. Nah, ketidakseimbangan itu akan bermanifestasi menjadi anak ini tidak secara jelas terhadap lingkungannya. Itu yang menyebabkan faktor tersebut. Nah, dengan penemuan kami itu, kita melakukan suatu terapi khusus yang kita sebut dengan advanced medicine, maka sel-sel atau sel neuron itu kita injeksi ke dalam sistem vaskulernya, maka sel ini bisa masuk ke dalam sistem otak dan bisa menstimulasi sel-sel inhibitory neuron atau sel-sel penghambat menjadi lebih stabil, sehingga gerakan anak itu lebih baik, lebih terkontrol, dan kembali lebih normal. Ada bahkan pengalamannya Dr. Mati, dia mengobati beberapa jenis penyakit, beliau akan jelaskan nantinya. Itu dengan menggunakan metode yang kami gunakan, mampu membuat anak itu menjadi lebih normal, sehingga orang tuanya begitu sangat bahagia. Nah, kita mau bawa teknologi ini ke Makassar. Wah, luar biasa, Bro. Ya, mungkin begitu saya punya penjelasan. So, maybe Prof. Mati bisa menambahkan? Yeah, maybe you can explain about the patient you inject the disease like cerebral disease and anything. Yeah. Dr. Arjo, Carabay disease is, you know, that it is a genetic disease, and a lot of the physicians give up on the patients. And usually the children live up to 9-10 years old, and they, because of metabolic disorders, they cannot eat, they cannot, absorb nutrition. It starts from the brain. They die around 11, probably 10 to 11 years old, they will be gone. And we treated 3 cases of Carabay disease with the new technology, and we added some adjuvant to it. And then all 3 kids are still alive, and they are almost 15, 14 in their teenage years. And this is our new technology we achieved. Not only that, Angelman syndrome with the particle therapy, 1 kid started talking. So these are our recent development in our stem cell therapy. And on the other side of the story, there's a lot of new developments in neurological side as well as cardiology side. Oke. Yes. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. Mungkin Dr. Mati, I so appreciate to you because you would like to share your knowledge and your technology to our country. I have one question for you. How can you transfer your technology to our community in Indonesia to help us to treat the patient with the cerebral palsy and also autism and degenerative disorder? Can you explain us?
Yes, yes, yes. I am working with Dr. Arjo and Dr. Ikrar, and we are trying to put together a laboratory. And first, we will start doing this therapy there, and then we gradually, by a year or two, we will local workforce. We can train them to do that, to prepare cells and doctors. And it is a long process, but it is doable. Thank you. And also, we would like to know if our community would like to invite you to come to Makassar to give a talk and also to teach us how to treat the patient with autism and cerebral palsy. Do you agree to come to Makassar with Dr. Taruna? I'm very happy to come. I'm very, very happy I will come. The knowledge is for spreading the knowledge. Knowledge, if you don't spread, it dies. So we have to pass on the knowledge. I will be very, very happy to come. Thank you. Thank you for your invitation. Pemirsa di rumah dan di studio, kita telah berkomunikasi dengan Dr. Mati Senapati, dan teknologi yang mereka kembangkan ini memang sebuah teknologi yang baru. Mereka dapat mengupayakan untuk meregenerasi sel-sel saraf yang rusak, sehingga penyakit-penyakit yang selama ini karena terjadinya gangguan pada sistem pesarapan itu, kita tahu bahwa sel neuron itu tidak berkembang dengan seperti dengan sel-sel lainnya, sehingga dengan teknologi ini dia bisa meregenerasi sel-sel yang rusak itu. Dan saya sudah menanyakan kepada beliau apakah beliau bersedia untuk datang ke Indonesia untuk mendemokan dia punya teknologi dan juga men-sharing kepada kita dia punya pengetahuan tentang regeneratif neuron ini. Dan dia mengatakan sangat bersedia dan ini suatu hal yang sangat membahagiakan sekali dan menjadi harapan untuk masyarakat kita yang mengalami nasib yang kurang bagus, yang menderita penyakit-penyakit neuron disorder kayak cerebral palsy, autism, kemudian stroke dan penyakit-penyakit yang lain. Ya. Oke, Prof. Taruna. Ya. Ada penelitian yang kami baca bahwa untuk autism itu 4:1 lebih banyak laki-laki. Penyebabnya itu kenapa, Prof? Ya, penyebabnya begini ya, karena faktor genetik, dia penyebab autism itu dia berlingkat ke kromosom number 7. Nah, kromosom number 7 ini sebetulnya sampai sekarang kita belum ketahui kenapa perbandingan pada laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Boleh jadi karena faktor yang kita ketahui bahwa kromosom number 7 itu atau nomor 7 itu bertanggung jawab terhadap perkembangan. Dan proses bertanggung jawab terhadap perkembangan ini setelah terjadinya pemecahan sel, dan itu ternyata dia lebih berkolaborasi dengan sel-sel Y, right? Dan itu yang menentukan laki-laki atau perempuan. Tapi terlepas dari semuanya, sampai sekarang para ilmuwan belum mengetahui secara jelas kenapa lebih banyak pada laki-laki. Tapi yang jelas kita sudah ketahui patogenesisnya, yaitu dia diakibatkan karena pada leng atau jaringan pada kromosom nomor 7 itu ada yang P10. P10 inilah yang merupakan genetik khusus yang bertanggung jawab untuk menstimulasi sistem sel-sel saraf. Nah, kalau itu terjadi masalah di situ, maka akibatnya sel-sel sarafnya mengalami penurunan, khususnya yang kita sebut dengan inhibitory neuron. Di dalam otak itu ada excitatory neuron, sel perangsang, ada inhibitory neuron, yaitu sel-sel penghambat. Nah, kalau contohnya begini, kalau misalnya orang lagi nyupir ya, itu kan ada rem, ada gasnya. Nah, kalau inhibitory neuron atau remnya bermasalah, rem otak itu bermasalah, maka keseimbangan sistem antara satu saraf dengan saraf lain kan bermasalah, jadi tidak seimbang, tidak terkontrol dengan baik, dan outputnya dengan sindrom yang kita sebut dengan autism syndrome. Itu penjelasan saya kenapa lebih banyak pada laki-laki atau
sebaliknya itu karena faktor genetik, tetapi yang paling penting kita mengungkap adalah patogenesisnya atau faktor penyebab bagaimana itu terjadi. Nah, dengan pengetahuan yang kita ketahui tadi, kita gunakan pengetahuan itu untuk melakukan treatment khusus kepada pasien, dan banyak pasien-pasien kami memberikan hasil yang positif. Itu berarti ada harapan Prof ya gunakan untuk bisa penderita autism di Makassar khususnya, Indonesia pada umumnya itu bisa proses penyembuhan secara total lebih baik. Ada harapan ya Prof ya? Iya, walaupun kita harus paham bahwa kan autism itu kan merupakan multisindrom ya, dan tiap seseorang itu berbeda-beda tergantung pada tingkat density atau tingkat berapa banyak sel-sel yang bermasalah kan gitu, sehingga mempunyai variasi yang berbeda-beda. Ya, makanya kalau kita lihat stremnya autism itu kan macam-macam, dan tapi selama ini kan orang cuma diberikan pengobatan lewat obat-obat yang kita sebut misalnya lithium, kolminium dan sebagainya, atau penghambat serotonin. Itu selama itu dilakukan dengan chemical. Dan chemical ini bukan hanya berdampak pada otaknya, tapi berdampak pada sistem tubuhnya. Jadi dia biasanya dia menurun kecemasannya, tapi setelah itu dia insomnia, dia tidak bisa tidur. Dia bisa dikasih dengan obat-obat kimia seperti itu bermasalah. Nah, dengan model yang kami kembangkan dengan pengobatan biologi yang kita gabungan tarik dari advanced medicine itu, yaitu gabungan dari sel terapi, particle terapi, growth factor, dengan nanoteknologi, kita gabung menjadi advanced medicine, kita punya alatnya, ternyata efeknya luar biasa. Dia pasien-pasien itu memberikan tingkat improvement atau tingkat keberhasilannya lebih baik. Ya, ada yang sembuh total, ada yang juga masih berproses untuk sembuh dan sebagainya. Tapi secara statistik dalam clinical trial yang kita lakukan itu memberikan dampak yang positif. Dan karena kita menggunakan sel biologi atau biological therapy, pengobatan biologi, maka efeknya cuma ada dua. Efek ini akan memberikan dampak yang bagus dengan pengobatannya itu, atau jadi berpengaruh hanya pada tingkatan pengobatan, tapi mempunyai side effect, tidak ada efek sampingnya seperti obat-obat kimia. Iya, itu menjadi keunggulan pengobatan yang kami lakukan. Tapi dengan model terapi yang kita lakukan ini bukan hanya seperti yang disebutkan tadi Profesor Mati, bahwa bukan hanya pengobatan untuk autism, tapi berbagai macam penyakit-penyakit degeneratif yang disebut hopeless. Orang-orang sudah tidak punya harapan lagi untuk sembuh, kita mampu memberikan harapan kesembuhan dengan hasil yang nyata. Itu kan yang luar biasa. Misalnya kayak macam stroke, paralysis atau kelumpuhan, atau dia misalnya emphysema, itu tidak bisa bernapas lagi, gangguan di hatinya, terus mengalami kidney failure, atau dia juga bermasalah dari segi misalnya Parkinsonism. Sampai sekarang obat-obat kimia tidak ada yang mampu mengobatinya. Tapi dengan pengobatan atau erection dysfunction, dikasih Viagra dan sebagainya, justru menjadi rusak dia punya sistem vaskulernya. Nah, dengan pengobatan yang kita lakukan ini menjanjikan luar biasa, dan itu kita sudah lakukan pengobatan preklinikal pada tingkat animal, terus kita lanjutkan pada tingkat preklinikal di sampel tertentu pada pasien. Bahkan di klinik kami kita sudah lakukan maybe around 1,000 or more than 1,000 ya. Around 6,000 patient, sekitar 600 6.000 pasien kita sudah rawat dengan berbagai macam variabel, dengan teknologi yang kita berikan, memberikan hasil yang luar biasa. Itu yang kami berpikir bersama Dr. Mati, kenapa teknologi ini cuma berada di Amerika, kenapa kita tidak bawa ke Indonesia? Dan kita mulainya pintu gerbangnya lewat Makassar. Oke, Prof, tahan dulu, Prof. Tahan dulu, Prof. Biar pemirsa penasaran. Pengalaman terlalu besar. Tahan dulu, Prof, biar pemirsa penasaran. Kita ikuti pariwara berikut ini untuk Pro Healthy pada pagi hari ini. Selamat pagi pemirsa Celebes TV di mana saja Anda berada. Hari ini kita
Prof. Helty membahas soal topik yang sangat menarik, menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa, Prof. Taruna, alumni Unhas, asli Makassar, nominasi penerima Nobel. Ada Dr. Mati, ahli saraf dari California, Amerika Serikat. Di studio juga ada Dr. Marhain dan Ibu Hasniati, orang tua dari penderita autism. Dan topik kita pada pagi hari ini membahas soal terapi dan penanganan dari penyakit autism, stroke, dan penyakit degeneratif lainnya. Saya langsung mungkin ke Bu Hasniati, Bu. Apa pengalaman Ibu dalam membesarkan dan merawat putra, namanya Rifat ya? Rifat, ya. Bagaimana merawat putra tersayangnya Rifat yang menderita autism ini? Kalau mau dicerita sebenarnya sangat berat sekali, apalagi ini kan anak pertama, baru kali pertama punya anak, terus didiagnosa menderita autis, sungguh berat sekali. Pertama dari segi lingkungan, terus yang kedua jarak terapi pada saat itu dari daerah ke Makassar butuh waktu, sedangkan kami kan kerja. Terus dalam satu hari itu, kadang kita bawa terapi, anaknya ini bad mood. Jadi dalam satu hari itu dia tidak ada apa-apa yang bisa dia lakukan. Dia cuma datang menangis, atau dia tunduk memeluk terapisnya. Itu biasa keadaan kami duduk berjam-jam di situ, tidak ada hasil dalam satu hari itu. Pengobatan apa yang sudah Ibu tempuh untuk buah hatinya? Rehabilitasi medik, terapi okupasi dengan terapi wicara. Sudah berapa lama, Bu? Itu pada saat umur pertama kali didiagnosa kan sudah mulai terdeteksi pada usia 1 tahun lebih. Kami sudah mulai curiga kenapa anak ini cuek, terus dia jalan tidak pelan, langsung lari, dia suka manjat-manjat, tidak pernah menunjuk sesuatu, kontak mata kurang. Terus kami bawa ke salah satu dokter praktik di Makassar, tumbuh kembang anak, katanya cuma keterlambatan, tunggu saja. Setelah umur 3 tahun, tidak ada perkembangan, kami kembali lagi ke dokter anak di Pare. Terus dianjurkan ke Makassar, ketemu salah satu dokter tumbuh kembang anak di Rumah Sakit Wahidi. Disitulah baru ketahuan kalau anak ini menderita autis. Langsung dirujuk ke rehabilitasi medik. Disitulah awal pertamanya kami tahu bilang anak ini positif menderita, didiagnosis autis. Apa yang Ibu lakukan selain ke dokter? Maksudnya apa peran Ibu untuk mendampingi putranya? Kan sekarang umurnya sudah 9 tahun, kami masukkan ke sekolah karena kan di sekolah normal kami tidak, yang anak-anak seperti biasa kami tidak masuk. Berkemampuan khusus ya? Kami kasih masuk di sekolah luar biasa. Tapi itu pun tidak tiap hari, tergantung dari moodnya. Kalau dia mood pada hari itu, kita bawa, tapi diusahakan dalam 1 minggu itu dia paling tidak 3 kali aktif dalam 1 minggu. Terus di rumah kita latih, ajak komunikasi. Kebetulan kan dia punya sekarang adik kecil. Kita kasih bermain di dalam kamar bersama, sambil kita dampingi, nonton sesuatu kita perlihatkan, atau kayak di HP, dia suka sesuatu kita tunjukkan, meskipun dari segi bicara belum mampu, tapi dia sudah mengerti. Oh gitu ya? Oke. Pemirsa Celebes TV yang ingin berkonsultasi langsung dengan Dr. Taruna di California dan Dr. Mari bisa telepon ke studio di nomor telepon 366-1002. Sekali lagi 366-1002 untuk interaktif kita pada pagi hari ini. Sambil menunggu, saya sapa lagi Prof. Taruna yang ada di California. Ya. Halo. Apa kabar, Prof? Masih lanjut ya? Kabar baik. Prof, mungkin bisa ngobrol langsung ya, iya, dengan kebetulan di studio, Prof, ada Ibu Hasniati, Prof, yang putranya menderita autism. Iya. Mungkin Prof bisa memberikan sedikit kepada pemirsa yang ada di Makassar prospek dari yang kita kembangkan, Prof. Taruna yang kembangkan soal autism untuk proses kesembuhannya, Prof.
Ya, baik, saya akan tambahkannya bahwa proses untuk penyembuhan dari penyakit autism ini selama ini kan pihak kedokteran atau para dokter itu memberikan terapi pada pasien-pasien autism itu dengan 3 model. Pertama, dia lakukan pengobatan lewat pengobatan kemikal. Kalau misalnya pasiennya terlalu mengalami suatu depresi, dia kasih antidepresi. Tapi kalau pasiennya mengalami terlalu excited, dia kasih penahan, misalnya lithium dan sebagainya. Nah, kalau ada pasien yang kedua dilakukan sosialisasi, yaitu dengan speak therapy, karena biasa pasien yang mengalami autism itu tidak bisa bicara dengan baik, tidak bisa berkomunikasi dengan baik, maka diproses, dilatih. Itu kan proses pelatihan. Itu selama ini tetap dilakukan. Terus yang ketiga adalah sosialisasi dengan masyarakat, itu juga dilakukan. Tapi yang paling penting sebetulnya yang dilakukan yaitu bagaimana proses mengobatin masuk pada faktor pencetus utamanya. Nah, pencetus utamanya adalah gangguan genetik yang berakibat pada gangguan perkembangan sel-sel saraf. Sel-sel sarafnya itu kan yang mengalami masalah, maka itu kan perlu ditreat. Treatmentnya selama orang biasanya kalau secara genetik kan dilakukan disebut dengan gen therapy, dimasukkan genetik masuk ke tubuh kemudian dilakukan virus dan sebagainya. Nah, tapi ternyata ada model tambahan advance dari itu dengan memberikan masukan suatu partikel khusus. Dan partikel khusus ini bisa membantu. Dia akan masuk lewat intravena, terus masuk ke dalam otak, terus langsung itu dia akan membantu proses penyembuhan sel-sel tersebut. Nah, proses penyembuhan itu sehingga dia akan mengalami balancing, sehingga terbentuk sel-sel baru, dan sel-sel baru ini lebih sehat dari sebelumnya. Kan gitu logikanya. Dan akhirnya diharapkan pasiennya bisa lebih sehat. Jadi ketiga pengobatan sebelumnya tetap dilanjutkan, kalau dibutuhkan, tetapi ada tambahan pengobatan advance-nya, yaitu memperbaiki faktor pencetus utamanya, yaitu di otak. Itu treatment kita di masa depan, dan kita sudah mempunyai teknologi tersebut. Itu yang kita akan lakukan. Nah, yang lebih penting lagi, yang saya ingin ini, jadi seperti anaknya Ibu Lia, atau siapa tadi itu kita bisa treatment dengan ketiga fase tadi. Dan tentunya sebelum masuk kepada penyakit itu, ada persiapan-persiapan sebelum di treatment itu, misalnya detoksifikasi, itu ada proses penyembuhannya sebelum dilakukan treatment. Nanti kita akan bahas secara khusus, yaitu ada proses bagaimana makannya, bagaimana minumannya diatur, bagaimana prospek hidupnya dan sebagainya. Terus selesai itu, dia ada fase berikutnya yaitu di treatment. Dan setelah treatment ada fase rehabilitasinya. Jadi ada fase setelah pengobatan juga dilanjutkan gitu. Jadi pengobatannya nggak 1 hari kayak magic begitu, langsung dikasih obat terus sembuh, enggak. Itu ada tahap-tahapannya. Dan tahap-tahapannya ini nanti tentunya di advanced medicine yang akan kita kembangkan nanti, khususnya di Makassar, nanti kita akan komunikasikan dengan klinik yang ada di Makassar, yaitu I think Dr. Marhan Harjo akan in touch ini proyek ini, dan mungkin kita akan berkomunikasi ya untuk di masa depan, Ibu. Tapi yang paling penting kami sangat mengerti bagaimana masalah, bagaimana kondisi ibu, dan kita empati terhadap itu. Dan motivasi kami untuk melakukan ini yaitu membantu masyarakat sebetulnya. Dan kode yang terakhir yang paling penting adalah untuk kedepannya bagaimana melakukan prevention atau pencegahan. Itu juga perlu kita lakukan, khususnya bagi ibu-ibu yang siap-siap untuk hamil dan sebagainya. Itu ada proses yang kita perlu lakukan juga kepada ibu-ibu yang hamil, yang akan melahirkan dan sebagainya, supaya nanti kelak anaknya bisa dicegah jangan sampai terjadi autism. Mungkin begitu penjelasan tambahan kami. Saya kembalikan kepada Dokter saya ingin bicara ke Prof. Mati, Dr. Mati, ya, soal penjelasan disfungsi ereksi. Oh, he asked you about the dysfunction erection. Oh, Maybe you can erection dysfunction is not only erection dysfunction, Peyronie's can be treated as well with the mesenchymal stem cells, and it is actually rebuilding the structural dysfunction of the pineal shaft, and it can be done with stem cells as well as particle therapy.
and it will be lasting, and it will be the results will be more than 65% satisfaction. So we have done like probably 60-65 cases here in the United States. Hello? Okay, thank you, Prof. Yeah, thank you. Yeah, I will explain more maybe. Yeah. Okay. Jadi begini ya, mengenai prospek untuk pengobatan secara erection dysfunction atau gangguan ereksi itu, kan ada 3 faktor pencetusnya menurut Dr. Mati tadi. Pertama adalah faktor di mana strukturnya yang berubah. Mungkin karena faktor ketuaan, akhirnya struktur kavernosumnya, struktur pembuluh darahnya, dan struktur jaringannya mengalami degenerasi, penurunan. Oleh karena itu, kalau itu yang terjadi, kita bisa gantikan dia punya jaringannya tadi dengan apa yang kita sebut dengan advanced therapy yang kami kembangkan tadi, yaitu stem cell therapy, particle therapy, dan nanoterapi. Kita kembangkan dengan faktor itu sehingga dia bisa terbangun kembali jaringan yang lebih baik. Yang kedua adalah kalau faktor fungsionalnya sebetulnya struktur nggak ada masalah, tetapi fungsinya menurun. Kenapa menurun? Karena faktor ada hormonal, ada faktor saat-saat tertentu yang menyebabkan keturunnya semangatnya, maka kita bisa lakukan dengan apa yang disebut dengan spesifik plasma ya, itu untuk memberikan pengobatan itu sehingga jaringan ataupun fungsi yang tadi menurun bisa kembali normal atau minimal seperti kasus kita tadi, lebih dari 60% mengalami peningkatan. Bayangkan, itu 60% kan bisa luar biasa. Ya kalau bisa lebih efisien bisa sampai 100%. Nah, terus yang ketiga adalah kalau misalnya karena faktor psikologinya, itu kan ada fisioterapi, tetapi yang paling utama adalah bagaimana kita membantu kepada pasien-pasien yang mengalami gangguan ereksi atau erection dysfunction ini bisa mempunyai rasa bahagia yang lebih besar sehingga keluarganya, istrinya juga, dianya juga satisfied atau merasa puas dengan dirinya sehingga kehidupannya lebih bahagia. Itu menjadi target kita ke depan. Dan kita yakin teknologi yang akan kami bawa bisa bermanfaat bagi masyarakat luas. Itu menjadi cita-cita kami ya. Mungkin demikian. Mungkin nanti Dr. Harjo bisa menambahkan dan sebagainya. Bagi pemirsa Celebes TV yang baru bergabung, yang ingin konsultasi dan bicara langsung kepada Prof. Dr. Taruna Ikrar dari California dan Dr. Mati, silakan telepon ke line telepon kami 366-1002. Sekali lagi 366-1002. Topik kita hari ini adalah terapi autisme dan penyakit degeneratif lainnya. Dr. Marhen mungkin bisa menjelaskan bagaimana peran dari yang tadi disampaikan Dr. Taruna akan membawa metode ini ke Makassar. Apakah bisa tahun ini direalisasikan atau bagaimana, Dok? Terima kasih Dr. Yudi dan para pemirsa di rumah, bahwa ini merupakan sebuah harapan ya, karena Dr. Mati dan Dr. Taruna sudah berniat untuk membawa teknologi advanced medicine ini ke Indonesia, khususnya ke Makassar, karena kebetulan beliau orang Makassar, jadi mungkin dia mulai start dari Makassar. Dan tentunya dengan demikian bahwa ini sangat menolong kepada penderita-penderita yang mengalami gangguan degenerasi saraf. Dan juga tadi kita sempat dengar bahwa ternyata advanced medicine ini juga bisa menolong bagi orang-orang yang mengalami gangguan disfungsi seksual ya, dalam hal ini disfungsi ereksi, dan memberikan sesuatu hal yang sangat luar biasa ya. Luar biasa kalau hal ini bisa didatangkan di Indonesia, karena kita tahu bahwa selama ini obat-obat untuk gangguan ini adalah obat-obat yang bersifat farmakoterapi yang tentunya mempunyai efek samping, dan kalau dilakukan dengan sel terapi, tentunya hal ini bisa meminimalisasi daripada gangguan-gangguan atau efek samping yang ditimbulkan dari obat-obat farmakoterapi. Saya kira demikian. Ibu, lanjut lagi Bu. Makasih banyak Dr. Marhen.
Tadi Ibu menjelaskan terapinya autism untuk anak. Sudah berapa lama dan harapan Ibu dengan adanya Dr. Taruna bisa membawa metode ini bagi penyembuhan putra Ibu bagaimana? Saya sangat berharap sekali Dr. Taruna dan Dr. Prof. Marty cepat ke Makassar supaya anak saya bisa hidup seperti anak yang lain normal. Itu saja. Sudah berapa lama Bu melakukan terapi mulai dari usia 1 tahun ya? Usia 3 tahun. 3 tahun ya? Iya. Itu metodenya apa yang sudah Ibu lakukan di rumah? Kalau di rumah kan waktu terapi diajarkan cara bisa terapi di rumah, ada kaset, dibekali dengan kaset. Oke, kita tahan dulu Bu ya. Kita sapa dulu pemirsa di rumah. Selamat pagi. Oke, lanjut Bu. Terapi di rumah, apa yang kita lakukan di rumah? Terapi yang kayak okupasi, diajarkan kayak dielus-elus tangannya, diajak kontak mata, terus terapi bicara, kita kontak mata kayak pertemuannya bilang 1 sambil terus rangsang dia supaya bisa kontak mata. Walaupun dia selalu mengalihkan perhatian, kita ulangi sampai dia bisa. Mungkin pada hari itu belum bisa, kita coba di lain waktu lagi. Terus kita ajak sosialisasi, jangan dikurung di dalam kamar. Kita ajak sosialisasi keluar, bermain-main dengan anak seusianya. Kadang saya bawa ke arena bermain, tapi saya jelaskan dengan ibu-ibu yang ada di sekitar situ bahwa anak saya menderita autis. Bukan berarti saya mengecilkan anak saya, cuma supaya ibu-ibu tahu kalau anak ini butuh berkebutuhan khusus supaya nanti dia tidak heran kenapa ini anak tidak seperti anak yang lainnya. Oke. Bagi pemirsa Selebis TV yang tadi sempat nelpon, Bu Kurniati cuma putus. Bagi yang ingin nelpon silakan ke 0411 366 1002. Lanjut ke Prof. Taruna. Prof. Taruna. Bagaimana? Ya, Prof. Mungkin bisa dijelaskan penanganan dari metode yang Prof kembangkan untuk penyakit stroke. Iya. Jadi begini ya. Penyakit stroke itu ada 2 jenis. Stroke yang pertama yang disebut dengan hemorrhagic stroke. Stroke artinya pembuluh darah di otak itu pecah. Yang kedua ada yang disebut dengan ischemic stroke, di mana aneurism, artinya pembuluh darahnya tersumbat. Sehingga, nah keduanya, apakah itu hemorragik ataupun yang sifatnya penyumbatan, yang mengakibatkan stroke tadi, semua menyebabkan kekurangan darah, kekurangan oksigen, dan kekurangan zat-zat yang dibutuhkan oleh otak. Prof, kita pending dulu Prof, kita sapa dulu penelpon yang kebetulan masuk. Silakan. Ya, selamat pagi Pak Elu. Halo. Halo, selamat pagi Pak. Halo. Halo, selamat pagi Pak Elu. Halo. 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 Oh, mungkin lagi gangguan. Ya, lanjut Prof. Halo. Penjelasannya soal soal stroke. Setelah itu, akibatnya apa? Terjadi kematian, kekurangan oksigen pertama, terus yang kedua terjadi kematian jaringan di sel-sel di otak, khususnya di otak tengah ya biasanya gitu. Dan setelah itu apa akibatnya? Orang stroke itu akan mengalami penurunan kesadaran, bahkan lumpuh kan? Iya. Nah, dengan metode yang kami kembangkan kelak, ini sangat-sangat banyak hasilnya yang kita lihat, yaitu kita melakukan terapi khusus dengan memadukan yang kami sebutkan tadi, yaitu sel terapi, partikel terapi, growth factor, dan nanoteknologi tadi kita gabungkan, kita lakukan 3 tahap. Kalau dia kekurangan oksigen, kita lakukan hiperbarik oksigen dengan spesifikasi khusus. Yang kedua, kalau kita pasien itu selain itu dilakukan growth factor untuk memacu sel-sel di otaknya tumbuh kembali yang sudah mati. Terus yang ketiga, kita replace, kita gantikan sel-sel otak yang mati tadi dengan spesifik human mesenchymal stem cell. Dan selanjutnya adalah dengan menggunakan partikel khusus, dia akan membantu untuk proses penyembuhan itu. Nah, sehingga
sel-sel otak yang sudah mati tadi bisa mengalami regenerasi. Iya, Prof. Regenerasi kembali. Dan kalau dia mengalami regenerasi kembali atau terjadi tumbuh kembali, maka fungsinya mempunyai berbuat kembali. Contohnya beberapa pasien kami yang dulunya sudah lumpuh, dengan metode yang kami bagaimana bisa sampai ke otak bagian yang rusak tadi, dia menggantikan sel otak itu dan fungsinya dia sudah pertama kali dalam hidupnya setelah dia stroke, dia bisa angkat tangannya, dia bisa megang yang sendiri, minum itu kan yang sebelumnya dia tidak bisa jalan, dia bisa jalan. Itu kan ini bukan 1-2 pasien, kita sudah lakukan ribuan pasien di sini dan memberikan hasil yang luar biasa. Itu dalam stroke ya, itu cara yang akan kami kembangkan untuk pengobatan tadi. Tentunya untuk kasus seperti ini kita akan tetap bekerja sama ya, karena saya kebetulan juga adalah bagian dari Departemen Neurologi Universitas Hasanuddin. Nanti kita akan kerjasama dengan kawan-kawan sejawat yang ada di Departemen Neurologi untuk mengobatin pasien-pasien yang seperti itu, dan mudah-mudahan efektivitasnya tinggi. Itu yang kita inginkan. Berarti dengan terapi yang Prof lakukan dan apa yang kita berikan. Berarti yang terapi yang Prof kembangkan ini peluang untuk penyakit stroke itu lebih punya harapan, Prof ya? Ya, peluangnya saya kira 75% ya. Kita bicara statistik itu sangat besar, dan ini mengenai regenerasi otak, Anda bisa lihat juga saya punya publikasi yang namanya di Frontier Medicine ya. Itu Oke, Prof, kita sapa penelpon Prof. Mohon maaf. Ya, tentang itu. Selamat pagi. Selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi. Pak Elu. Ya, Pak Elu ya. Oh ya, selamat pagi Pak. Ya, pagi. Bapak didengar langsung Prof. Taruna dan Prof. Mati dari California juga, dan di studio Dr. Marhen Harjo. Mungkin ada yang ingin ditanyakan Pak? Ya Pak, ini kami punya anak ini umur 5 tahun, apa masih bisa itu Pak disembuhkan itu? Kira-kira dan apa, di mana kami kan di Maros, apa ada tempat di Makassar atau di mana yang kami bisa datangi untuk berkonsultasi dan supaya bisa kami menyembuhkan ini anak kasihan. Oh ya, sudah berapa lama Pak? Umur 5 tahun. 5 tahun ya? Oke. Makasih banyak Pak Elu. Ya. Prof. Taruna, tadi ada penelpon dari Makassar, Maros. Beliau namanya Pak Elu, mempertanyakan apakah usia anak beliau 5 tahun menderita autism, apakah ada metode atau cara supaya bisa langsung ditangani oleh Prof. Taruna. Anaknya menderita apa? Autism atau cerebral palsy? Autism. Autism, ya. Saya kira pengobatan yang kita perlu lakukan kan semakin muda itu semakin bagus ya. Yang penting kalau dia semakin tua itu semakin sudah terbentuk struktur otaknya. Nah, tapi kalau usia masih muda seperti itu saya kira masih bagus. Usianya berapa? 2 tahun atau 5 tahun? 5 tahun, Prof. Berapa? 5 tahun. 5 tahun saya kira iya masih bisa kita lakukan dengan baik, karena tingkat regenerasi atau tingkat perbaharuan sel-sel di otak itu masih berjalan dengan baik, masih muda. Lebih bagus, lebih early, lebih muda, lebih baik. Itu kita bisa lakukan. Baik, Prof. Dan tahap-tahap pengobatannya seperti juga yang di SMS, saya dapat SMS mengenai gimana tata cara pengobatan yang akan kami lakukan, yaitu intinya ada 3 tahap. Tahap pertama adalah tahap yang kita sebut dengan tahap pre-medication atau sebelum pengobatan. Itu prosesnya detoksifikasi, menghilangkan berbagai macam racun-racun yang ada di sistem vaskuler dan sistem metabolisme tubuhnya. Dan nanti metodenya kan susah dijelasin. Prof. Taruna, singkat, saya potong lagi, ada penelpon Ibu Lydia. Iya. Bu Lydia, selamat pagi Bu. Selamat pagi. Pagi Bu, bagaimana kabar? Alhamdulillah baik. Iya Bu Lydia, ini Ibu langsung bisa didengar Prof. Taruna dari California, Amerika, dan di studio Dr. Marhen.
Silakan Bu. Sore. Halo. Halo Bu, silakan Bu, bertanya Bu. Oke. Tadi ada yang disebut Prof. Taruna itu sesuatu yang diinjek lewat intravena ya? Maaf Bu, kurang jelas Bu. Halo Bu. Untuk pengobatan autis. Oh, penyoba autisme, Iya, anak saya usia 8 tahun. Usianya berapa Bu anaknya Bu? 8. 8 tahun? Iya, Oke, Bu. sebelumnya kami lakukan pengobatan biomedis intervention. Oke Bu. Nah, apakah dengan metode Prof. Taruna ini kami tetap jalankan yang seperti dietnya ya, seperti apa ya, kasein, free gluten. Audionya mungkin bisa diperkecil Bu, audio TV-nya Bu. Oke, sebentar. Ya. Halo. Ya, jelas Bu. Ya, terus Bu. Halo. Ya, mohon dijelaskan Prof untuk metodenya yang Prof tadi untuk pengobatan autis. Tadi ada saya tangkap yang diinjek lewat intravena ya. Terus. Ya, itu satu yang diinjek lewat intravena. Terus yang kedua, apakah dengan metode yang Prof Taruna lakukan, itu kami harus istilahnya intervensi yang dilakukan sebelumnya harus kami stop karena takut ada kontra ya, atau bagaimana? Oke Bu. Ada lagi Bu? Terus mungkin bisa ini kurang lebih ya biaya atau apa ya Dok ya yang harus di-prepare orang tua, budgetnya dengan apa estimasi, mengingat ini pengobatannya lumayan canggih ya kayaknya ya Dok ya. Iya Bu. Oke Bu Lydia, nanti bisa dijawab langsung sama Prof Taruna. Makasih Bu. Prof, tadi Bu Lydia mungkin sudah paham pertanyaannya Prof? Ya, sudah paham. Oke Prof, silakan langsung jawab Prof. Nah, saya jelaskan ya tadi bahwa ada 3 tahap ya proses pengobatannya ya. Pertama, tahapnya yang disebut dengan premedikasi. Jadi lakukan intervensi itu memang selalu ada premedikasi. Jadi kurang lebih 1 minggu sebelum dilakukan itu kita lakukan detoksifikasi dan sebagainya. Tahap kedua adalah tahap intervensi, tahap treatment. Dan tahap ketiga adalah post intervensi tadi, kita ada pengobatan tambahan lagi untuk relapse. Nah, 3 tahap itu prosesnya bagaimana? Tahap pertama yaitu tahap persiapan, akan dilakukan persiapan mengenai makanannya, minumannya, cara istirahatnya dan sebagainya, itu diatur. Itu yang tahap premedikasi ya. Terus tahap intervensi bagaimana yang kita lakukan? Kita padukan yang 4 advanced medicine itu tadi, yaitu dengan memberikan tahap yang kita sebut bisa lewat intravenous, yaitu masukkan lewat vena, terus masuk ke pembuluh darah dan ke otak. Yang kedua kita bisa lakukan namanya intratekal, kita suntik ke dalam apa yang kita sebut dengan daerah, yaitu tempat di mana sumsum tulang belakang atau spinal cord. Di situ tempatnya dia akan masuk dan dia sampai ke otak. Itu cara yang kedua, tergantung kasusnya. Terus cara yang ketiga yang kita bisa lakukan adalah kita masukkan dengan tambahan pengobatan lain yang itu disebut dengan elektronik spesifik. Itu alatnya kita akan bawa juga nanti. Itu 2 tahap itu ya kita lakukan. Dan sekarang lagi kita mau kembangkan bagaimana kalau kita bisa langsung, karena kan masalahnya saat ini untuk masuk ke otak itu ada bariernya, ada filternya. Kita bisa lakukan juga langsung lewat intrajugular. Ya tentunya itu langsung ke daerah vena yang ke arah ke otak atau pembuluh darah otak ya. Tapi itu kasusnya sangat tergantung proses pemberian obatnya. Tapi ada juga cukup lewat ada yang disebut dengan subkutan di daerah lemak anak itu, karena anak masih kecil, biasanya dari subkutannya itu, dari fat atau sum-sum itu, dia akan beredar ke dalam tubuh. Jadi tergantung kasus per kasus. Modal pengobatan kita tidak digeneralisasi, tiap orang beda case-nya, treatmentnya beda-beda. Tapi model yang kita kembangkan akan sangat tergantung terhadap usia, tergantung faktor pencetusnya, tergantung
kasusnya apa, model penyakitnya apa, itu begitu proses pengobatan. Nah, itu tahap kedua ya. Tahap ketiga adalah tahap post treatment. Nah, setelah di treatment itu kan ada evaluasi. Mulai dievaluasi dia punya gerakan fokus, bagaimana movementnya atau gerakannya, bagaimana cara berpikirnya, dan itu ada indikatornya. Jadi proses pengobatan ini tidak satu hari kayak langsung diberikan obat ajaib terus sembuh. Itu saya kira kita bukan malaikat ya. Kita saintifik dan tentunya kita lakukan secara struktural. Di Amerika kita sudah di-prove sama itu Badan Pengawas Obatnya Makanannya Amerika juga teknik kita, dan kita akan bawa ini, dan nanti kita akan kerjasama juga dengan Badan Pengawas Obat Makanan di Indonesia tentunya untuk membantu kita memberikan bahwa teknologi ini akan kerjasama dengan Kolegium Kedokteran juga Indonesia. Jadi kita nggak mau memberikan pengobatan hanya secara spesifik kayak bib gitu atau dukun, tapi ini pengobatan saintifik yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu yang kita akan kembangkan di Indonesia. Yang terakhir ditanya mengenai biaya, tentunya tergantung cost-nya ya. Karena biaya teknologi ini cukup berat kita bawa ke Indonesia. Nanti ada manajemen yang di Makassar tentunya, yang di Makassar yang akan menentukan berapa biayanya. Kalau kami belum tahu karena kita nggak bisa bandingkan antara biaya di Amerika dengan biaya di Makassar. Karena beda-beda penghasilan kan. Orang di Indonesia dengan di Makassar tentunya kita nggak bisa generalisasi. Nanti mungkin kita akan koordinasi dengan kondisi di Indonesia dulunya. Jadi saya belum bisa jawab ini mengenai biayanya, berapa pengobatannya. Saya kira ada manajemen yang di Makassar yang akan bisa menentukan berapa, tergantung cost, berapa biaya selnya, berapa obatnya, teknologinya dan sebagainya, itu dia hitung semuanya, dan berdasarkan semuanya itu mungkin dia akan berikan harga, dan saya jujur tidak tahu berapa harganya kalau itu yang ditanyakan. Prof. Taruna, ada pertanyaan terakhir Prof. Taruna dari Ibu Hasniati yang di studio. Pertanyaannya adalah apakah memang orang yang menderita autis anaknya yang anak pertama, apakah anak berikutnya berpotensi untuk autism? Oke, mengenai pertanyaan itu, penyebab daripada autism itu kita harus simpulkan dalam 3 hal ya. Pertama adalah apa yang kita sebut faktor genetik. Kalau dia faktor genetik, dan genetik ini ada 2 faktornya. Genetik karena dia terpaut dengan kromosom ibunya, atau dia adalah karena faktor interaksi lingkungannya sehingga dia ini. Jadi yang kedua adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu adalah misalnya ada terjadi radiasi, ada terjadi berbagai macam faktor di tempat itu. Itu kita nggak tahu, tapi itu berpengaruh. Yang ketiga adalah faktor yang kita sebut adalah faktor karena dari keracunan atau poisoning. Ada banyak merkuri dan sebagainya masuk ke tubuh dan akhirnya dia merusak sel-sel genetik, dan akhirnya pada saat orang terbentuk sigot tidak atau terbentuk apa yang kita sebut bahasa Indonesianya ya, itu bayi, dan bayinya nanti akan mengalami itu. Nah, jadi kalau ditanyakan apakah kalau anak pertanyaan mengalami autism, apa anak berikutnya akan mengalami? Itu tidak harus seperti itu, Bu. Tidak pasti. Boleh jadi iya, boleh jadi tidak. Berapa persen kondisinya? Saya kira karena faktor autism ini banyak faktor penyebabnya, maka itu tidak pasti. Setelah anak pertama autism, anak kedua autism, bahkan mungkin tidak seperti itu. Tetapi ada peluang untuk menderita autism anak berikutnya. Makanya pada saat kalau ada anak pertamanya lahir dengan autism, hati-hati untuk anak kedua, dilakukan pencegahan. Dijaga baik-baik makanannya, dijaga baik-baik lingkungannya, dijaga baik-baik interaksinya. Itu yang menjadi faktor cara pencegahannya. Jangan sampai anak berikutnya menderita autism lagi. Mungkin demikian Bapak, saya balikkan. Prof, bagi pemirsa Celebes TV yang baru bergabung, yang ingin bertanya dan konsultasi, ada nomor telepon tadi di Telkom, nomor telepon 0821 9722 2822 yang ingin ditangani langsung oleh Dr. Taruna soal biaya, bicara sama manajemen Dr. Taruna, Prof. Taruna. Namun sebelumnya kita ikuti pariwara iklan berikut ini.
Selamat pagi pemirsa Celebes TV di mana saja Anda berada. Di momen terakhir talkshow kita pada hari ini, saya akan menyampaikan kepada pemirsa bahwa yang ingin konsultasi bersama tim Profesor Dr. Taruna, silakan telepon ada di layar 0821 9722 2822 yang akan memberikan informasi lebih detail tentang pengobatan autism, stroke, dan penyakit degeneratif lainnya. Prof. Taruna? Yes. Ya, Prof. Taruna masih di sana, di California. Mungkin bisa closing statement-nya Prof. Taruna untuk harapan dari Prof terhadap pengobatan advanced medicine ini. Iya. Kami punya harapan ya. Yang pertama, kami harus sadari bahwa perjalanan panjang kami dari Makassar, Jakarta, terus Jepang, Italia, dan Amerika, dan kami merasakan bahwa ilmu yang sudah cukup banyak yang kami dapatkan ini, saatnya untuk dikembangkan di Indonesia, khususnya di kampung halaman kami, Makassar. Maka kami berharap bahwa suatu ketika advanced medicine ini bisa menjadi suatu metode pengobatan global, metode pengobatan internasional yang tentunya bisa menjadi membantu banyak orang dari berbagai macam kalangan, berbagai macam jenis penyakit-penyakit yang pada umumnya pasien-pasien itu sudah hopeless, tidak ada harapan lagi, atau sudah pada fase terakhir disebut dengan terminal state. Nah, artinya kalau kita mampu memberikan harapan dan kita mampu membuktikan bahwa kita mampu mengobati dengan baik, ini akan menjadi suatu simbol yang luar biasa untuk Indonesia dan untuk dunia tentunya, bahwa pengembangan advanced medicine bukan hanya berkembang di Amerika, tapi berawal dari Makassar. Dan kita harapkan mudah-mudahan masyarakat Makassar bisa mendapatkan manfaat yang sangat besar untuk pengobatan ini, dan ini akan bermakna bagi kemanusiaan. Dan harapan kami juga yang kedua, bahwa semoga masyarakat di Makassar bisa merasakan juga bahwa artinya anaknya yang di Makassar, kami kan merupakan orang asli Makassar, bisa berbuat yang terbaik untuk bumi pertiwi ya, kampung halaman tercinta. Ya, saya kira. Mungkin ada sedikit penyampaian dikit dari Dr. Mati. You had closing statement. Say hello. Thank you, Dr. Harjo. Thank you so much for inviting me to work with you. And I'm very excited to come and treat the patients as well as teach the local workforce to carry on this thing and do more research. And I hope, and you, me, Dr. Taruna, and we can create a good team and bring the science and technology what we do here to Makassar and advance the treatment modalities available for Indonesian people. And I'm very, very thankful for giving me this opportunity to talk to you, and I appreciate it. Thank you so much. Oke, makasih banyak Profesor Taruna di California, Amerika Serikat, dan Dr. Mati. Sampai ketemu dengan topik yang berbeda. Dr. Marhen mungkin ada sedikit. I would like to thanks to our collaborator Dr. Mati from California, because he would like to guide us to increase our knowledge, and also they share the technology to our community in Indonesia, and we hope the collaboration will help so many people in Indonesia. Dan kepada pemirsa di rumah, jangan khawatir masalah harga, karena tentunya harga yang Anda keluarkan itu jauh lebih murah kalau Anda datang berobat langsung ke Amerika. Nah, kalau Anda datang berobat di Makassar, tentunya Anda sudah menghilangkan kos penerbangan, kemudian kos hotel, dan lain sebagainya. Dan ingat, Anda tidak mungkin berangkat sendiri di sana, tentu harus ditemani oleh suami atau oleh orang tua dan lain sebagainya. Nah, dengan demikian, kalau teknologi ini, pengobatan ini hadir di Makassar,
maka tentunya akan kita bisa mereduce daripada harga biaya yang kita harus keluarkan kalau kita langsung datang ke Amerika. Dan dengan demikian juga kita bisa mendapatkan teknologi terbaru, terkini, ya, sebagaimana yang kita harapkan bersama, sehingga kita tidak menjadi sebuah pasar untuk informasi teknologi yang tidak ada dasarnya. Oleh karena itu, Stem Cell Center Universitas Hasanuddin mengucapkan terima kasih kepada Celebes TV yang telah memberikan ruang kepada kami untuk memberikan informasi yang bermanfaat kepada masyarakat, dan kepada Dr. Yudi, saya juga mengucapkan terima kasih, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Silakan mungkin sedikit harapan dari Ibu sebagai orang tua. Saya berterima kasih kepada Celebes TV yang sudah menayangkan tentang terapi anak autis, kepada dokter, kepada Prof. Taruna dan Dr. Marty. Semoga kedepannya anak saya bisa mendapatkan terapi yang terjangkau. Baik, pemirsa Celebes TV di mana saja berada, hari ini kami mengucapkan banyak terima kasih atas atensi yang sudah menelpon dan yang sudah interaksi sama Dr. Taruna, sama Dr. Marty, dan belum, silahkan telepon ke nomor telepon yang sudah ada di layar untuk konsultasi dan pengobatan lebih lanjutnya. Saya, Dr. Wahidu Muksin, mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian pemirsa Celebes TV. Sampai jumpa dengan topik dan persoalan materi kesehatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.